Dalam sesi belajar online sebelumnya, kita telah membahas pemikiran Marcuse tentang teori kritik manusia satu dimensi, segi sosial ekonomi. Untuk belajar online kali ini, kita akan meneruskan pembahasan sebelumnya. Satu dimensi dari segi sosial, politik, dan budaya. Kita mulai pembahasan awal kita, satu dimensi segi sosial politik, di mana menurut Marcuse cirinya yang pertama bersifat totaliter. Totaliter di sini maksudnya adalah bahwa semuanya sudah diatur dan semuanya juga telah ditata oleh negara, sehingga kemudian melahirkan kontradiksi. Contoh dalam negara kita hari ini, negara memiliki cita-cita membangun perdamaian, tapi belanja negara senjata. Coba kita berpikir kritis tentang ini. Cita-cita perdamaian, tapi belanjanya senjata. Ini sifatnya kan ambigu, kontradiksi. Kemudian kita lihat kontradiksi dalam realitas kehidupan kita hari ini. Semisal kita menginginkan untuk berhemat, atau cita-citanya hemat, tapi beli kita produk-produk terbaru. Padahal yang namanya produk terbaru itu harganya lebih mahal. Kita menginginkan tidak gampang emosi, tapi tontonannya pertandingan tinju, pertandingan sepak bola, dan seterusnya. Padahal setiap pertandingan pasti ada hasrat untuk saling menaklukkan. Kemudian menurut Marcuse, untuk mempertahankan status quo, maka pengaturan dan manipulasi kebutuhan diciptakan. Ini artinya segala kebutuhan telah diatur oleh negara, bukan karena masyarakat itu butuh, tapi karena dibikin butuh oleh negara, sehingga seolah-olah ini penting. Biasanya kemudian oposisi itu dilarang, dihindar-hindari. Kalau bisa, jangan ada oposisi. Padahal munculnya oposisi itu penting. Karena kalau tidak ada oposisi, tidak ada yang mengkritik negara. Kalau tidak ada yang mengkritik, tidak ditemukan kelemahannya. Kalau tidak ditemukan kelemahannya, sehingga negara tidak akan berkembang dan tidak bisa lebih baik. Tapi karena struktur satu dimensi ini ingin mempertahankan status quo, akhirnya oposisi ini konotasinya menjadi negatif. Padahal oposisi itu ada gunanya. Karena kalau ada musuh yang mengkritik sehingga tahu di mana kelemahannya, kemudian bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itulah ambigu-ambigu sistem politik satu dimensi. Dan karena anti oposisi dan anti kritik, sehingga peningkatan sistem tidak ada. Perbaikan-perbaikan sosial politik pun tidak ada. Intinya bahwa sistem politik yang lama tetap dijalankan secara konsisten dan dianggapnya sebagai sistem final dan yang paling baik. Selanjutnya kita masuk pada satu dimensi segi sosial budaya, di mana ciri sosial budaya dalam masyarakat satu dimensi itu menurut Marcuse memiliki ciri
dan sifat pragmatis. Pragmatis di sini maksudnya adalah lebih pada fokus dan targetnya itu apa, dan tidak peduli pada prosesnya. Kemudian karena sifatnya pragmatis, biasanya kesadaran sosial dan problem-problem dalam proses tidak menjadi fokus perhatian. Karena bagi mereka yang paling penting adalah hasilnya, bukan prosesnya. Sehingga di titik-titik tertentu akan terjadi dan muncul masalah-masalah sosial baru. Problem bahasa fungsional kita harus hati-hati karena sering membuat kita salah persepsi. Seringnya bahasa fungsional ini didefinisikan secara berbeda. Semisal kalimat kenaikan harga menjadi penyesuaian harga. Ini kan bisa menggeser pemahaman. Kemudian kata pembunuhan menjadi kecelakaan dan seterusnya. Dan bahasa-bahasa itu bisa menjebak kita. Karena bahasa fungsional itu sebenarnya untuk mendukung pemikiran positivistik. Itulah analisis kritis Marcuse atas realita sosial politik dan budaya dalam masyarakat satu dimensi. Kita cukupkan sampai di sini belajar online kita tentang teori kritik manusia satu dimensi dari seorang tokoh filsuf Mazhab Frankfurt atau Frankfurt School bernama Herbert Marcuse dalam sesi video yang kelima ini. Jangan lupa saksikan video kelanjutannya belajar online kita tentang teori kritik manusia satu dimensi dalam sesi video yang keenam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan intelektual kita.